Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengenal juga terkait dengan MBKM. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti proses perkuliahan ataupun magang ataupun bina desa ataupun misalkan riset, kewirausahaan dan sebagainya di perguruan tinggi lain. Akan tetapi seandainya mau mengikuti di perguruan tinggi sendiri itu juga itu diperbolehkan. Misalkan begini, program studi ekonomi syariah mau mengambil kepada yang ada di kita di Fakultas Teknik. Kalau sekarang itu kan lagi boomingnya ya kayak terkait dengan masalah kewirausahaan berbasiskan IT. Berarti tidak ada salahnya seandainya mahasiswa itu sendiri mengikuti mata kuliah yang berbasis IT untuk menopang kepada kewirausahaan saudara-saudara. Nah, yang menjadi dasar hukum dari MBKM itu sendiri sebetulnya banyak sekali, dari mulai Undang-Undang Dasar Nomor 20, Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 12 dan sebagainya. Ini tidak perlu dipaparkan menurut hemat kami ya. Soalnya Anda juga bisa membaca sendiri. Nah, yang menjadi latar belakang MBKM, para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, ulet, bijaksana, merdeka belajar, kampus merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dengan demikian, bahwa mahasiswa sebetulnya tidak hanya menerima mata kuliah atau materi-materi saja yang ada di kampusnya sendiri, melainkan mahasiswa harus berinovasi mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonomi dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar dan inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui program ini terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat bekerja, tempat pengabdian, pusat riset maupun di masyarakat. Adapun tujuan dari MBKM itu sendiri, secara umum tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kembali mahasiswa memiliki kapabilitas yang dibutuhkan agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja dan berprestasi dalam konteks belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill dalam artian kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi, keterampilan, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya, maupun hard skill merupakan keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan dari segi kemampuan spesifik. Agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin di masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning, proses pembelajaran di mana para pembelajar menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui pengalaman-pengalaman langsung. Dengan jalur fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Prinsip umum dari MBKM, mahasiswa memiliki hak belajar di luar kampus selama 3 semester. Di sini angkatan 2021, sehingga mereka berkesempatan untuk mengikuti MBKM, apakah misalkan
mau 1 semester, mau 2 semester, mau 3 semester. Dalam artian saudara diperkenankan sebanyak-banyaknya dikonversikan dalam 60 SKS. Itu sangat banyak sekali, sehingga pengalaman Anda mungkin kalau misalkan Anda mengikuti 1 semester, 2 semester sampai 3 semester, sehingga perbandingan antara apa istilahnya pendidikan yang diterima di fakultas dengan pendidikan yang akan diterima di luar fakultas atau di luar perguruan tinggi itu sangat balance. Yang kedua, beban belajar dalam format Merdeka Belajar setiap semester setara dengan 20 SKS. Akan tetapi ini adalah aturan-aturan lama, sementara kalau sekarang itu bisa dikonversikan 20 SKS dalam 2 semester, Pak. Sehingga kita tidak banyak yang merasa keberatan seandainya dikonversikan secara utuh dalam 1 semester sebanyak 20 SKS, akan tetapi tetap masih diberi kesempatan untuk dikonversikan dalam 20 SKS 2 semester. Ya, dalam 2 semester, sehingga seandainya misalkan mahasiswa yang bersangkutan itu sudah mengambil sekian SKS di lokal, bisa dikonversikan 10 SKS-nya lagi dalam proses kegiatan MPKN. Yang ketiga, belajar di luar kampus dapat dilakukan di kampus lain, institusi pemerintah, swasta, dan dunia usaha atau dunia industri atau DUDI. Sebetulnya kalau kita meruntut kepada sejarah, yang namanya MPKN itu didirikan, digemburkan atau disarankan atau diarahkan oleh kementerian, oleh Mas Nadiem di kisaran tahun 2020. Sementara kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh BUMN, yang dimana kegiatannya adalah kegiatan MSID, Pak. BUMN yang terlibat di dalamnya yaitu ada Pertamina, ada PLN, dan juga ada bank yang non BUMN, Pak. Bahkan perhotelan BUMN. Sejak tahun 2017 itu sudah dilaksanakan dan terkonversikan ke dalam 18 SKS. Akan tetapi untuk tahun ini, untuk tahun 2000 ke sini itu terkonversikan dengan aturannya adalah 20 SKS, menyesuaikan kepada kebijakan menteri. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus terdiri dari 8 kegiatan. Contoh, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Ada yang diinisiasi oleh kementerian melalui lembaga pendidikan dan pembelajaran, yaitu kegiatan PMMDN atau PMLNN. PMMDN adalah pertukaran mahasiswa dalam negeri, sementara PMMLN adalah pertukaran mahasiswa luar negeri. Yang mana kegiatan inilah yang banyak diikuti oleh mahasiswa Mesir. Awalnya yang namanya pertukaran pelajar itu diawali dengan sebuah kegiatan yang dinamakan dengan Permata Sakti. Itu kumpulan perguruan tinggi se-Indonesia menawarkan mata kuliah tertentu untuk diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan pertukaran mahasiswa. Akan tetapi pada waktu itu kegiatannya hanya dilaksanakan secara daring, karena kondisinya pada tahun 2020 kondisi COVID masih tinggi-tingginya. Nah, pertukaran mahasiswa di sini sudah dilaksanakan tiga periode, yaitu pertukaran mahasiswa PMMDN 1 tahun 2021,
PMMDN 2 tahun 2002. Nah, untuk tahun ini karena memang pelaksanaannya biasanya 1 tahun sekali yang dibiayai oleh LPDP, tahun ini ternyata akan dilaksanakan di semester genap, yaitu PMMDN 3, yang mana mahasiswa Unsil sebetulnya dari kegiatan ini sudah banyak yang mengikuti. PMMDN 2 aja sekarang, mereka sekarang sedang berada di, ada yang di Medan sudah pulang Pak, 2 orang di Medan, di Unimed, terus ada juga yang di apa istilahnya, ada yang di Aceh, ada yang di Bali, ada yang di Gorontalo, sebanyak 18 orang yang kesemuanya itu adalah dari Fakultas Keguruan. Nah, untuk Fakultas Ekonomi atau Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, sementara dari data kami hanya beberapa mahasiswa yang mengikuti, itu juga dalam kegiatan asistensi mengajar. Keunggulan dari pertukaran karena ini dilaksanakan oleh kementerian, mahasiswa mendapatkan biaya hidup sebesar 1.200.000 per bulan selama 4 bulan. Mahasiswa difasilitasi biaya tinggal sebesar 500.000 per bulan. Mahasiswa diberikan bantuan UKT, apakah mau digunakan untuk UKT semester ini atau UKT semester yang akan datang, sebesar maksimal ongkos 2.400.000. Akan tetapi ada perbedaan dari sisi biaya hidup antara mahasiswa KIP kuliah atau mahasiswa yang bidik misi. Di sana itu diberi selisih dari biaya hidup 1.200.000. Kalau misalkan yang KIP kuliah sekarang itu, ada yang KIP kuliah enggak? Berapa per bulan? Per bulan 920 apa 750? 800. Berarti nanti mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri atau luar negeri, selisih biaya yang akan dibayarkan kepada mahasiswa yang KIP kuliah adalah selisih dari 1.200.000 dikurangi 800.000 rupiah per bulan, berarti 400.000 rupiah per bulan. Nah, itulah keunggulan dari pertukaran mahasiswa atau kegiatan-kegiatan MBKM yang didanai oleh pemerintah atau yang diinisiasi oleh pemerintah. Sementara perguruan tinggi dengan kerjasama wilayah barat itu banyak juga yang dilaksanakan. Di antaranya ada Permata Samping, ada Permata Sari, ada Permata Merdeka, dan juga ada Porkom. Akan tetapi untuk Porkom itu sendiri dilaksanakan khusus untuk fakultas keguruan, karena di sana adalah baru komunikasi keguruan. Nah, yang kedua, yang melatar belakangi pertukaran pelajar dalam situasi tantangan seperti ini, maka diperlukan pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat saling memperkuat dalam meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun global. Kerjasama tersebut menjadi sangat penting dalam menjadi kunci peningkatan dan penerapan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan tujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekatan kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
Ini sangat menarik sekali, dan di pertukaran mahasiswa ternyata mahasiswa itu dalam proses kegiatannya adalah mengambil mata kuliah. Mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di Medan atau di Aceh, di UNEMI, di UNIMED dan sebagainya. Tetapi Bapak sarankan untuk mengikuti kegiatan ini Anda harus pandai memilih, yaitu pemilihannya adalah pemilihan perguruan tinggi negeri. Kenapa misalkan Bapak sarankan untuk mengambil ke perguruan tinggi negeri? Karena kalender akademik di perguruan tinggi negeri hampir sama waktunya, durasinya. Kalau misalkan kita mengikuti kalender di perguruan tinggi swasta, sementara perguruan tinggi swasta itu biasanya awal perkuliahan dilaksanakan untuk semester ganjil di akhir September atau di pertengahan September. Sehingga untuk memasuki ke semester genap, dia akan melaksanakan kegiatan di kisaran bulan April atau akhir Maret, sehingga akan mengganggu terhadap capaian pembelajaran saudara tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri biasanya di awal bulan Agustus itu sudah memasuki ke semester ganjil, sementara di awal Februari maksimal itu sudah masuk di semester genap, sehingga tidak terganggu di saat dilaksanakannya rekognisi atau konversi mata kuliah dari mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi dengan mata kuliah yang akan dikonversi atau misalkan diadopsi secara utuh atau penyetaraan. Itu tidak jadi persoalan, silakan aja, walaupun misalkan nanti akhirnya akan terjadi transkrip nilai yang berbeda antar dalam satu angkatan, selama kebijakan program studinya seperti apa. Yang jelas kebijakannya semua diserahkan kepada ketua program studi. Nah, sampai di sini kira-kira gimana? Ada pertanyaan nggak sampai di sini kira-kira? Barangkali ada yang mau bertanya, sampaikan sebelum kami lanjut ke kegiatan yang kedua. Harapan kami Anda ada mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini betul-betul sangat bermanfaat. Anda memiliki pengalaman, perguruan tinggi juga kami sangat terbantu dengan meningkatnya kontribusi Anda terhadap ibu. Boleh siapa? Ada yang bertanya? Silakan. Untuk sesi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Permatasari, ada di kelas D Fakultas Agama Islam Ekonomi Syariah. Izin bertanya, kalau untuk pertukaran pelajar itu setiap fakultas atau prodi itu terbatas untuk mahasiswanya ini, atau ada ketentuan bagaimana Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Sebetulnya begini, itu ditentukan oleh mahasiswa. Namanya juga kampus merdeka belajar, sehingga mahasiswa berhak menentukan, tidak sama sekali diklasifikasi bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akan tetapi yang menjadi syarat adalah mahasiswa memiliki minimal IPK 3,00 dalam kondisi aktif dan juga diterima oleh perguruan tinggi yang Anda bina. Itu kata kuncinya. Akan tetapi di sana juga tetap Anda harus berkoordinasi dengan ketua jurusan, dengan dosen wali. Anda daftar aja dulu seperti
Nah, ini proses pelaksanaannya, mekanisme pendaftarannya. Anda daftar aja di laman PFMDN. Mudah-mudahan untuk periode ketiga sekarang masih buka, karena akan dilaksanakan di kisaran bulan Maret diberangkatkan. Nah, terus nanti Anda setelah daftar di laman tersebut nanti akan diverifikasi oleh perguruan tinggi yang Anda lamar. Setelah itu baru Anda berkoordinasi dengan dosen wali, kira-kira kami harus mengambil mata kuliah apa untuk di sana sehingga betul-betul relevan dengan mata kuliah yang akan di sini. Atau misalkan mata kuliahnya akan berbeda, itu tidak jadi persoalan selama misalkan dosen wali itu dan ketua jurusan mengizinkan. Akan tetapi di sini ada keunikannya, yaitu ada mata kuliah modul Nusantara, di mana modul Nusantara itu materinya itu secara substansi adalah menceritakan terkait dengan budaya-budaya yang ada di wilayah tertentu, dari mulai destinasi wisata, dari mulai budaya, dari mulai kearifan lokal, dari mulai budaya kuliah di sana, atau misalkan makanan-makanan yang paling menonjol di sana. Nah, itu ada mata kuliah modul Nusantara. Sehingga di saat Anda mau memilih, Anda harusnya terobsesi dulu. Saya ingin mengenal kebudayaan di mana nih? Apakah kebudayaan di Aceh, atau kebudayaan di Medan, atau kebudayaan di Bali? Tapi kalau misalkan orang Mesir, jadi justru mayoritas ikutnya ke Gorontalo. Ke Aceh ada 6 orang, kalau nggak salah ke Gorontalo ada 6 orang, terus ke Medan ada 2 orang, ke Bali ada 1 orang yang periode kedua. Nah, enaknya mahasiswa itu dari mulai di sini kami mengantarkan sampai ke bandara. Dari bandara itu sudah terfasilitasi dengan tiket untuk berangkat ke sana, sehingga tidak mengeluarkan sepeser pun. Akan tetapi sebagai jaga-jaga, tetap kita harus mempersiapkan diri, soalnya mohon maaf ini ada juga kejadian keterlambatan pembayaran biaya hidup atau biaya tinggal di sana. Saya rasa cukup ya. Silakan, barangkali ada yang lain. Silakan. Untuk mengetahui terkait dengan itu, Anda buka aja di laman PFMDN. Di PFMDN, soalnya begini, dari masing-masing kegiatan, baik PFMDN, terus NSIP, ataupun misalkan KR, itu PIC-nya berbeda-beda. Kebetulan PIC-nya PFMDN itu adalah Kepala Biro Akademik, Pak Dr. Ade. Untuk PIC ke MSIB adalah Pak Nur Widyasono dari Fakultas Teknik. Untuk kampus mengajar, Pak Dr. Yusuf dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, nanti Anda setelah keluar dari sini dibuka-buka, mudah-mudahan sekarang masih. Akan tetapi kami di grup tetap ternyata masih dibuka. Dosen-dosen sudah mendaftarkan diri untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi pengampu mata kuliah. Akan tetapi dari mahasiswa belum ada yang meminta rekomendasi satupun terkait dengan kegiatan keinginan keikutsertaan di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri. Tetapi seandainya misalkan Anda berkemampuan dari sisi bahasa Inggris, menurut hemat Bapak alangkah baiknya Anda mengikuti PMLM. Syaratnya itu harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris, supaya nggak tahu berapa, itu nggak tahu 500 atau berapa, itu yang menjadi prasyarat. Gitu. Ada lagi atau misalkan lanjut?
Kalau misalkan tidak ada yang pertanyaan lagi, mungkin kami lanjutkan aja ke kegiatan yang kedua, yaitu membangun desa. Kuliah kerja nyata tematik. Ada yang ditanyakan tadi? Tapi Lanjut aja ya. Kuliah kerja nyata tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa, daerah, dan meramu solusi untuk masalah yang di desa. Adapun tujuan dari membangun desa, kehadiran mahasiswa selama 6 sampai 12 bulan. Berarti kalau kegiatan KKN yang sekarang yang hanya 1 bulan itu tidak termasuk ke dalam kegiatan MPKM. Itu adalah kegiatan praktek kerja nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Siliwangi. Terus membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa. Nah sekarang begini, kalau misalkan Anda berminat untuk mengembangkan desa, Anda lakukan koordinasi dengan ketua program studi. Akan tetapi kegiatan ini, mohon maaf Pak, ini belum diinisiasi oleh kementerian. Dalam artian belum dibiayai proses kegiatannya oleh kementerian. Anda tinggal proses pelaksanaannya seperti yang tertera di dalam prosedur ini, yaitu mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Dalam artian, kenapa mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS? Itu harus atas dasar koordinasi dengan dosen wali. Seandainya Anda memiliki atau mau mengikuti KKN tematik dengan program-program yang sudah Anda susun sehingga menciptakan meningkatnya pembangunan desa, Anda koordinasikan dengan ketua jurusan, Anda koordinasikan dengan dengan sekretaris jurusan, dan juga Anda koordinasikan dengan dosen wali. Kira-kira mata kuliah apa yang akan kami terima seandainya kami mengikuti proses kegiatan kuliah kerja nyata tematik atau membangun desa. Nah kebetulan di Unsil sampai dengan saat ini belum ada yang seperti itu. Belum ada yang melaksanakan seperti itu. Yang ketiga adalah studi proyek independen. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Untuk mewadahi hal tersebut, studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa, serta dapat untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas, dengan tujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan R&D, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Untuk prosedurnya hampir sama dengan kegiatan kuliah kerja tematik. Nah, prosesnya juga sama dengan kegiatan tematik. Nanti tinggal Anda sama seperti tadi, koordinasi dengan ketua jurusan, ketua program studi, dengan studi independen, buatkan proposal Anda bahwa Anda akan mengikuti studi independen seperti apa dan bagaimana. Nanti pihak dosen wali dan ketua jurusan yang akan menelaah kira-kira cantolannya kemana dengan proposal Anda itu, mata kuliah yang akan diambil. Yang keempat adalah kegiatan wirausaha. Tujuannya memberikan mahasiswa memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
Yang kedua, menangani permasalahan dan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual di kalangan sarjana. Nah, mungkin ini sangat tepat sekali. Program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang notabene adalah dalam kurikulumnya itu lebih ke ekonomi, sangat tepat sekali seandainya Anda mengikuti kegiatan wirausaha. Apakah wirausahanya itu dilaksanakan secara kelompok atau misalkan wirausahanya dilaksanakan secara mandiri, atau Anda menjadi tutor atau penggiat atau UMKM yang ada di desa Anda itu sendiri. Tapi dengan catatan ini harus melalui proses kerjasama. Dalam artian begini, semua kegiatan MBKM itu harus dilandasi dengan MOU dan PKS. Tidak berdiri sendiri, tidak Anda langsung ke desa, langsung Anda itu tanpa ada koordinasi dengan program studi atau dosen wali. Contoh kegiatan dan peran mahasiswa, kegiatannya meliputi pendampingan dalam inisiasi atau pembuatan usaha. Misalkan sekarang itu kan Kota Tasik sangat tepat sekali bahwa Kota Tasik itu adalah daerah termiskin di Jawa Barat. Nah, kira-kira gagasan Anda yang akan dituangkan dalam hal ini untuk mendobrak perekonomian Kota Tasik seperti apa? Yang kedua, melakukan pendampingan pengembangan kegiatan usaha yang sudah ada. Seperti di wilayah kami itu banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik itu UMKM ataupun misalkan usaha-usaha rumahan. Nah, itu sebetulnya Anda bisa mendampingi hal itu, tetapi mungkin pembekalannya juga Anda harus paham dulu terkait dengan yang namanya juga melakukan pendampingan, berarti memahami terkait dengan kewirausahaannya itu harus betul-betul mendalam. Yang ketiga, melakukan pendampingan untuk penguatan usaha, misalnya di bidang manajemen, pemasaran, SDM, dan lain-lain. Nah, inilah mungkin yang paling tepat untuk mahasiswa ekonomi syariah dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Nah, nanti kalau Anda misalkan memiliki gagasan seperti itu, Anda kembali lagi koordinasi dengan ketua program studi, dosen wali, dan sebagainya, sehingga bisa diakui kegiatan Anda dalam bentuk rekognisi atau konversi ke dalam 20 SKS. Tetapi di sini mahasiswa harus tinggal di desa selama 3 sampai dengan 4 bulan, berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memahami persoalan, menjadi motivator dan inovator. Disarankan aktivitas secara berkelompok 4 sampai 5 orang. Mungkin ini tujuannya biar ada pemecahan masalah dengan peran masing-masing bekerja sama entrepreneur dalam fokus tujuan yang sama, dapat menumbuhkan sikap empati dan cinta tanah air. Nah, ini seperti yang tadi diceritakan oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Dekan 1, yaitu proyek kemanusiaan. Sekarang itu sebetulnya sangat tepat sekali proyek kemanusiaan, ada gempa di Cianjur, ada gempa di Garut, dan sebagainya. Nah, ini sebagai istilahnya empati kita kepada mereka-mereka. Anda bisa melakukan proyek kemanusiaan. Latar belakangnya Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi, gunung Merapi, dan sebagainya, dengan tujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menjalani permasalahan dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.
kegiatan dan peran mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan. Di antaranya mendorong sikap empati dan peduli terhadap kondisi lingkungan, membuat inovasi-inovasi di bidang penanggulangan bencana, ikut bertanggung jawab dalam kegiatan kerelawanan dan pada institusi atau kelompok tertentu. Kegiatan ini dapat disetarakan ke dalam SKS perkuliahan. Sehingga seandainya Anda misalkan bergabung dengan BPBD, Anda akan direkognisi mata kuliah tersebut ke dalam kegiatan MBKM proyek kemanusiaan. Prosedurnya hampir sama, semuanya juga hampir sama. Tetap kita harus berkoordinasi dengan dosen wali, koordinasi dengan jurusan, dan koordinasi dengan fakultas, sehingga fakultas nanti bisa menelaah dan sebagainya, sehingga terbitlah sebuah keputusan fakultas yang menyatakan bahwa si A, si B, si C mengikuti kegiatan MBKM dan akan dikonversikan ke dalam mata kuliah A, B, C atau D. Kira-kira sampai di sini kita ada yang perlu dipertanyakan atau enggak? Sedikit Pak. Ya, siap. Baik Pak, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jody, kebetulan dosen wali angkatan 2020. Ada kemarin mungkin mahasiswa yang ada sedikit konsul dan bimbingan, ada juga yang masih saya punya bukan 2016, satu orang dan dia sudah menjadi owner ataupun pemilik perusahaan sekre dari orang tua Sika Thomas, buka perusahaan di Bogas. Terkendala waktu COVID 2021 kuliah tetap belajar, namun ada mata kuliah yang di MBKM kan sehingga hilang. Bagaimana untuk konversi? Kan Pak, saya juga mengikuti kuliah, tapi ada mungkin dosen luar yang kasih nilai di luar ekspektasi, misalkan ada yang satu yang menambah tidak bisa sidang. Dulu sempat ke KPK, kalau dia ini diakui aja akomodir di MBKM, tapi memang prosedurnya di tengah jalan waktu Pak Kajil, Pak Yusef sekarang di Balai 1 masih kebingungan itu, padahal masa akhirnya akan habis. Termasuk yang kedua, pertanyaan terkait ada yang nawari waktu itu ke Bu Rodi juga pernah, ada Seiko itu Korea dan Jepang menawarkan yang luar negeri. Ini bagaimana prosesnya, apakah ke universitas dulu atau langsung ke fakultas bekerja sama? Mereka kalau contoh alhamdulillah 3 atau 6 orang di magang sudah lulus SMA, kerja di sana, magang juga disekolahkan di Korea. Nah, untuk ke Unsir, tembusnya apakah harus ke rektorat dulu, ke universitas atau ke langsung fakultas? Kebetulan di India ada dekat nakar itu sudah biasa. Pak Joni bisa nggak ke kampus? Belum tahu, berarti informasikan. Kebetulan teman orang tua sambil sama juga. Bagaimana dengan luar negeri siap untuk dikarantina diasramakan 2-3 bulan untuk membimbing bahasa luar negeri atau bahasa asingnya. Jadi itu bagaimana cara kerjasama? Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Yang pertama mungkin masalah konversi MBKM yang dari kewirausahaan. Mungkin pertanyaan kami, apakah yang bersangkutan itu sudah melaksanakan atau mengusulkan mau melaksanakan MBKM itu melalui prosedur yang jelas atau enggak? Atau misalkan hanya karena kebetulan yang bersangkutan itu ada permasalahan sehingga hal yang dilaksanakan oleh atau misalkan usaha yang dilaksanakan oleh orang tua itu sendiri menjadi dasar untuk pengakuan rekognisi atau pengakuan ke dalam mata kuliah untuk menutupi itu. Ya, seperti itu ada. Nah, kalau misalkan seperti itu, menurut hemat kami itu tidak bisa ya Pak ya, karena harus betul-betul dari mulai perencanaan sampai dengan proses, bahkan kalau bisa MOU-nya itu dibuat. MOU-nya itu dibuat, walaupun istilahnya perorangan, nah itu barulah diikuti.
akhirnya kalau misalkan itu diakui, itu akan menjadi liar, Pak. Itu akan menjadi liar sehingga kegiatan apapun selama misalkan itu tidak dimanage dengan baik dari mulai perencanaan, laporan dan sebagainya, itu tidak mungkin akan bisa dilaksanakan. Nah, yang kedua terkait dengan MOU, pada dasarnya MOU itu adalah ranahnya rektor. Yang di bawahnya itu adalah kehumasan atau kerjasama. Sehingga menurut hemat kami itu sangat baik sekali, Pak. Akan tetap sangat baik sekali. Nah, itu nanti disuruh aja ke sini atau misalkan pihak kami yang harus datang ke sana untuk menindaklanjuti hal itu. Tetapi kalau misalkan di Saipa itu ke mana, Pak? Apakah ke Korea atau ke mana dan Jepang? Menurut hemat kami begini, Pak. Seandainya misalkan itu kan harus dikarantina 4 bulan. Itu harus betul-betul mahasiswanya siap atau enggak. Soalnya pada dasarnya yang namanya MPKM itu tidak menghambat proses perkuliahan. Sementara kalau misalkan mahasiswa itu dikarantina 4 bulan, terus di sananya itu melaksanakan MPKM-nya 6 bulan, akhirnya menjadi 1 tahun. Nah, yang 6 bulan itu mahasiswa kebijakan fakultas atau program studi selama karantina akan seperti apa? Kalau misalkan mahasiswa bisa dikonversikan ke dalam 40 SKS secara utuh, menurut hemat kami itu sah-sah saja. Akan tetapi itu hal yang tidak mungkin ya, hal yang tidak mungkin sehingga mendingan menurut hemat kami begini, Pak, mahasiswanya itu yang siap guna, Pak. Yang siap guna dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang mumpuni, barulah mereka yang diperkenankan untuk mengikuti kegiatan MMLN luar negeri berarti, atau MSID luar negeri. Saya rasa seperti itu, Pak. Ada lagi kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apakah jika mengikuti program ini mata kuliahnya akan dikonversi secara penuh atau hanya mata kuliah yang relevan saja? Yang kedua, jika mata kuliah yang sama saja, apakah mata kuliah yang berbeda harus mengulang? Misalnya kan tadi saya lihat 20 SKS ya, Pak. Sedangkan di semester ini ada 20 SKS. Nah, apakah yang pada SKS itu harus mengulang atau bagaimana? Yang ketiga, apakah jika harus mengulang bolehkah dilakukan secara hybrid? Kemudian yang keempat, untuk sistem penilaian sendiri seperti apa? Misalnya, apakah jika saya misalnya mengikuti keputusan SKS dan misalnya di yang saya ikuti itu jalan-jalan semua, apakah nanti di sini penilaian juga sama akan tetap atau nanti disesuaikan lagi sama mata kuliah yang ada di sini? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, sehingga harus menjadi apa istilahnya, harus menjadi kebijakan dari program studi itu sendiri. Yang pertama begini, pada dasarnya MBKM itu hanya memfasilitasi 20 SKS. Terlepas itu mata kuliahnya berbeda atau enggak, nanti pihak program studi yang akan mengambil sebuah keputusan. Nah, mengenai tadi hubungan dengan nilai, mayoritas yang mengikuti MBKM itu nilainya pada bagus. Akan tetapi di mata kuliah itu tidak lepas dari CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga peran serta dosen pengampu mata kuliah di sana itu harus betul-betul terperan, sehingga mata kuliah yang nanti akan dikonversikan, menurut hemat kami alangkah baiknya di samping mahasiswa mengikuti proses MBKM yang akan dikonversikan ke dalam 20 SKS,
tetap harus melalui proses pendampingan, tetap harus melalui proses pengayaan, sehingga CPNK mata kuliah tersebut tidak dapat terserap oleh si mahasiswa. Yang menjadi khawatir kami adalah begini. Akan tetapi begini, kebijakannya itu adalah kebijakannya dikembalikan lagi kepada program studi. Mau seperti apa? Apakah misalkan mau diadopsi secara utuh tanpa melalui proses untuk pembekalan atau pengayaan ataupun tugas lain yang sifatnya untuk mempertanggungjawabkan CPNK. Nah, yang jadi persoalan adalah begini. Seandainya misalkan nanti Anda itu kan harus mempertanggungjawabkan seluruh mata kuliah yang mendapatkan nilai, terlepas nilainya A, B, C, dan D, dan sebagainya. Nah, terkadang di lapangan pekerjaan ada yang lebih menspesifikasikan mahasiswa lulusan tersebut diperkenankan untuk berkompetisi atau ikut seleksi dengan catatan mata kuliah tersebut adalah mendapatkan nilai tersebut, nilai A, B, atau C ya. Nah, di sana itu akan lebih ini lagi, bahwa Anda mungkin akan diuji terkait dengan mata kuliah tersebut. Sehingga menurut hemat kami, walaupun sebebas-bebasnya kegiatan MBKM, tetap tanggung jawab Anda adalah mempertanggungjawabkan capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran jurusan. Sehingga tidak berarti Anda misalkan membangun desa sehingga mata kuliah yang akan dikonversikan Anda tidak digali. Atau misalkan dosen di program studi tersebut atau dosen pengampung mata kuliah tersebut mengadopsi secara utuh, itu sebetulnya sah-sah saja sebetulnya ya. Akan tetapi mungkin rasa tanggung jawab dari dosen itu sendiri atau misalkan rasa tanggung jawab dari mahasiswa itu sendiri tetap harus menjadi prioritas. Takut-takut kejadian seperti itu. Nah, sekarang begini, Anda itu kan tadi kalau hubungannya dengan keberhakan Anda mengikuti mengambil mata kuliah itu adalah 24 SKS. Yang 4 SKS-nya harus gimana? Sekarang itu kan proses perkuliahan itu bisa hybrid, bisa luring, bisa daring. Sehingga program studi untuk mahasiswa yang mengikuti PMMDN di luar kampus harus memfasilitasi itu, sehingga mahasiswa tidak terhambat dalam proses pengambilan mata kuliah, sehingga capaian pembelajaran, sehingga apa istilahnya, capaian lulusnya itu tepat waktu gitu. Tinggal kembali lagi akhirnya kepada kebijakan-kebijakan di program studi. Silakan mungkin program studi merumuskan berbagai hal supaya pelaksanaan MBKM itu bisa dilaksanakan dengan baik dan juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga berkontribusi terhadap capaian indikator kinerja 2 dan 3. Mudah-mudahan tidak puas kan? Gimana? Apakah sudah selesai? Dipersilakan. Untuk ada yang ingin bertanya lagi? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Samsi Agustina. Di sini saya ingin bertanya gitu ya Pak, kriteria mahasiswa seperti apa yang boleh ikut dan mendaftar dalam program ini, serta apakah mahasiswa boleh mengambil kegiatannya secara bersamaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya dulu, bersamaan dalam artian apa ya? Dalam MBK, 2 kegiatan MBKM dilaksanakan bersama-sama, atau misalkan bersama-sama mengambil mata kuliah di sini dan juga mengambil MBKM di sana gitu. Iya Pak. Yang kedua. Selamat datang Pak Dina. Mohon izin. Gimana? Yang mengambil mata kuliah di sini dan melaksanakan MBKM secara bersamaan. Pada dasarnya adalah boleh.
Tapi dengan catatan, apakah misalkan Anda mampu membagi waktu? Itu yang jadi persoalan. Mungkin Anda kuliah di luar akan berbeda dengan kuliah di sini. Yang notabene Anda tidak paham terkait dengan bagaimana dan seperti apa budaya kuliah di sana, dan juga harus mengambil kuliah di sini, sehingga tidak menutup kemungkinan itu akan terhambat. Sehingga yang menjadi prioritas adalah kalau misalkan Anda mengikuti MBKM atau pertukaran, itu fokus saja ke sana. Itu fokus saja ke sana. Jangan double, di sini ngambil, di sana ngambil. Takut-takut di sana tidak tuntas, di sini juga tidak tuntas. Yang akhirnya Anda yang rugi. Nah, ada pun mengenai kriteria yang barusan Anda tanyakan adalah pertama mahasiswa aktif. Yang kedua, mahasiswa tersebut minimal IPK-nya 3,0. Yang ketiga adalah izin dari dosen wali. Yang keempat adalah senantiasa berkoordinasi dengan ketua program studi, sehingga arahan untuk mengambil mata kuliah atau mengikuti itu, atau misalkan mau dikonversikan ke dalam mata kuliah apa, itu sudah jelas. Sehingga kalau misalkan harus ada kontrak kerja antara mahasiswa dengan ketua program studi, itu lakukan. Sehingga Anda tidak ngambang, istilahnya ya, tidak memiliki kepastian bahwa setelah mengikuti kegiatan MBKM, kami tidak tahu bahwa akan dikonversikan kemana dan kemana. Akan tetapi pengalaman kami mengelola MBKM atau misalkan PMMDN, ternyata mahasiswa, mohon maaf ya, ini kasusnya seperti begini. Sejak awal kami sudah menyarankan bahwa mahasiswa untuk berkoordinasi dengan dosen wali dan juga ketua jurusan. Kira-kira sarannya mengambil mata kuliah apa di sana itu, di pertukaran itu. Apakah misalkan dosen wali mengizinkan atau apa? Terus kalau misalkan Anda harus memberikan informasi juga bahwa mata kuliah yang ditawarkan ini gitu ya. Apakah sesuai atau enggak? Nah, di pendaftaran itu akan kelihatan nanti mata kuliah apa yang akan diikuti, dan juga gimana saran dan masukan dari dosen wali itu sendiri atau ketua jurusan sendiri. Sehingga di saat Anda misalkan telah berangkat ke sana untuk mengikuti kegiatan MBKM, Anda sudah punya pegangan bahwa kegiatan ini akan menjadi pegangan kami untuk diakui ke dalam mata kuliah A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, terkait dengan yang menyusul yang tadi, Bapak lupa bahwa untuk konversinya apakah misalkan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh MBKM atau misalkan dengan kegiatan lain, nah itu akan dikembalikan lagi kepada program studi. Apakah misalkan program studi menjunjung tinggi CPL atau CPMK, sehingga dalam pemahaman terkait dengan CPMK wajarnya Anda diberikan nilai apa, walaupun misalkan dari sana itu dikasihkan nilai A. Sehingga kalau misalkan ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketua program studi, sehingga mungkin saja Anda akan diuji terkait dengan CPMK mata kuliah tersebut. Apabila misalkan CPMK-nya memenuhi untuk mendapatkan nilai standar A, B, C, D, ya itu kembali lagi ke kebijakan program studi. Apakah saudara coba menjawab? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi ke Bapak. Untuk mata kuliah dan modul Nusantara itu berbeda atau sama? Dan yang kedua itu untuk PMM yang ketiga akan dilaksanakan semester 5 atau semester 4? Terima kasih. Yang pertama mata kuliah. Mata kuliah jelas berbeda dengan modul Nusantara. Karena modul Nusantara itu kajiannya itu lebih ke kebudayaan, kearifan lokal, ataupun misalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di sana. Juga kegiatannya juga adalah kegiatan misalkan kumpul bareng, terus membuktikan bahwa kebudayaan ini ada atau enggak, pentas seni dan sebagainya, dikemas dalam sebuah kegiatan modul Nusantara.
kalau mata kuliah sama persis dengan proses perkuliahan yang ada di kita. Akan tetapi mungkin berbedanya karena perguruan tingginya berbeda atau program studinya berbeda. Nah, untuk MPKM, untuk PMMDN ketiga, menurut informasi akan dilaksanakan di semester genap. Berarti semester sekarang. Kalau misalkan Anda berminat untuk mengikuti itu, mencari pengalaman, sebaiknya dibuka laman itu, segera Anda daftar. Nanti pihak rektorat akan memberikan rekomendasi. Akan tetapi Bapak tetap menekankan bahwa itu harus atas izin dosen wali dan ketua jurusan, sehingga tidak ada miss di akhir. Itu mungkin ya. Jadi dalam PMMDN itu terdapat dua kegiatan yang ada modul Nusantara dan mata kuliah. Betul. Dikemas dalam 20 SKS. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, sebenarnya boleh nanya tentang magang dan saya sebelum masuk. Boleh. Baik, kenalkan saya Muhammad dari Satuliman. Yang saya tanyakan, pernah ada banyak kendala ketika ikut MSB itu ya. Sebenarnya ketika suatu perguruan tinggi itu masih satker atau belum yang seharusnya itu kadang mitra si magang itu tidak menerima gitu atau ada persyaratan khusus. Apakah status perguruan tinggi itu mempengaruhi atau tidak gitu. Terus dalam alur pendaftaran yang magang biasanya kalau di mitra kita itu sudah dibuka dari tanggal sebelumnya sebelum sekarang, tapi di website kampus Merdeka itu belum tersedia bahkan sama sekali ya. Saya belum ada data yang bisa diklik atau mitra yang bisa dipilih gitu. Nah itu apakah kendala teknis atau memang ada website lain khusus untuk pendaftarannya di kampus Merdeka? Untuk MSID memang itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Terkadang salah satu BUMN tidak menerima dari perguruan tinggi yang statusnya masih satker. Dia bisa mengikuti apabila telah BLU atau PTFPK. Itu salah satunya ada. Akan tetapi untuk PLN dan juga untuk Pertamina sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa fakultas teknik yang mengikuti itu. Nah, sebagai bahan informasi lebih jauhnya, Anda bisa menghubungi kepada Pak Nur Widyasono sebagai PIC MSID ya Pak. Ya deh. Pak Nur Widyasono dari dosen Fakultas Teknik jurusan Informatika. Karena yang bersangkutan sebagai PIC untuk kegiatan MSID. Nah, Anda tinggal pandai-pandai aja memilih kira-kira BUMN mana yang bisa menampung perguruan tinggi yang masih kondisinya satker gitu. Itu. Yang kedua kan tentang teknis itu pendaftarannya ketika masih kosong. Kemungkinan kalau misalkan di sana belum terfasilitasi, menurut hemat kami begini, Anda lihatnya di laman MSID aja langsung. Soalnya kalau di kampus Merdeka awalnya itu kan begini, lamannya itu awalnya mau terintegrasi antara kegiatan itu, ternyata setelah kesini bahkan setiap kegiatan itu berbeda-beda. Kayak KM itu berbeda, MSID juga berbeda, terus PMMDN ternyata itu berdiri sendiri. Sehingga kampus Merdeka itu sendiri akhirnya ditinggalkan gitu. Laman induknya itu ditinggalkan gitu. Bahkan kami tidak bisa melihat, kalau dulu kan ada PIC universitas, sehingga mampu melihat bahwa siapa saja yang mengikuti ini, kira-kira apa saja yang harus dibantu oleh kami dan sebagainya. Kalau sekarang karena masing-masing PIC itu berbeda-beda, terus lamannya juga berbeda-beda, sehingga kami butuh informasi Pak, butuh informasi sebetulnya. Yang senantiasa berkoordinasi itu adalah PIC, itu juga PIC yang PMMDN dan juga PIC dari KM. Itu yang senantiasa, karena itu terikat dengan adanya bantuan UKT, sehingga di saat mahasiswa bantuan UKT itu harus kami siapkan dari mulai UKT-nya berapa, terus
apa istilahnya fakta integritasnya seperti gimana, SPDJM-nya harus dikeluarkan, sehingga itu ada koordinasi. Kalau MSIP kan tidak terkait dengan pendanaan bantuan dari kementerian. Itu semata-mata hanya kegiatan yang dilakukan, yang dilakukan bersama-sama dengan BUMN, diinisiasi oleh kementerian, akan tetapi dari sisi penganggaran itu tidak sama sekali. Adapun misalkan ada keikhlasan atau kerelaan dari BUMN lah yang senantiasa memberikan bantuan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah penelitian atau riset. Yang melatar belakangi terkait dengan penelitian atau riset, bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, mereka merdeka belajar dapat mewujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun ilmu pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui pembimbing langsung oleh peneliti di lembaga atau di laboratorium pusat penelitian. Yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset dengan memberikan sumber daya penelitian dan regenerasi penelitian sejati. Nah, berarti kalau kegiatan ini adalah harus adanya kerjasama antara Unsil dengan BRIN, sehingga ini bisa dilaksanakan. PKS-nya silakan dilaksanakan oleh program studi, terus IA-nya nanti bisa dilaporkan ke dalam IKU, dan ini juga bisa menopang IKU 7 Pak. Kalau prosedurnya ya sama lah, semuanya juga prosedurnya sama, tetap harus berkoordinasi dengan program studi. Nah, di sini asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu sekarang kalau diruntut dari kegiatan sudah ke 5 kegiatan. Pertama ada asistensi mengajar perintis. Yang kedua asistensi mengajar ke-1, kedua, dan ketiga, bahkan sekarang itu memasuki asistensi mengajar ke-5. Dengan tujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta dalam mengerjakan pendalaman ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Kebetulan program studi ekonomi syariah sudah ada yang mengikuti ini Pak, sudah ada yang mengikuti ini. Akan tetapi mungkin karena dulu belum terpilih dengan ini ya, dan juga kondisi mahasiswanya itu adalah posisinya ada di semester 7, sehingga konversi mata kuliah tersebut sudah tertutupi dengan mata kuliah yang sudah diambil. Akan tetapi ini bisa dimasukkan sehingga mahasiswa itu bisa mendapat keuntungan multi atau triple. Dalam artian mahasiswa bisa punya sertifikat, mahasiswa punya pengalaman, mahasiswa juga bisa mendapatkan bantuan UKT, biaya hidup dan sebagainya. Bahkan mahasiswa bisa mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian tersebut karena mengikuti ini Pak. Nah, kegiatan KM adalah kelompok layanan pendidikan, asistensi kegiatan perbantuan atau membantu aktivitas membantu menyelenggarakan pendidikan jalur formal atau non formal, disarankan di lokasi atau satuan pendidikan 3T. Kegiatan ini tidak dimasukkan untuk menyingkirkan peran guru. Yang
kegiatan dua inilah sebetulnya yang dimanage oleh Kementerian Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kontribusi kepada mahasiswa itu di samping UKT dan sebagainya baru kegiatan PMMDN dan KR. Kalau kegiatan yang lainnya itu adalah kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri atau misalkan secara inisiasi atas perguruan tinggi itu sendiri. Nah, tadi sudah dipertanyakan ya terkait dengan magang. Magang sebetulnya hampir sama lah dengan membangun desa dan sebagainya, akan tetapi ini magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil, berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang atau praktek kerja industri atau tempat kerja lainnya, dengan tujuan meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya, memperkenalkan budaya kerja, memperoleh masukan serta umpan balik, percepatan keterserapan alumni pada pasar kerja, sehingga tujuannya itu adalah jejaring kerja gitu. Nah, alangkah baiknya Pak, mahasiswa yang adik-adik yang baru semester 3 ini diterjunkan ke dunia ini, sehingga kita menjalin kerjasama. Soalnya begini Pak, tidak sedikit mereka-mereka yang bereputasi baik di saat melakukan magang akhirnya direkrut, seperti yang dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi yang senantiasa mengikuti kegiatan itu, dia bekerja dengan baik, akhirnya direkrut di BUMN, direkrut di PLN, terus di yang BUMN bidang sivilan gitu. Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi dalam mendukung mahasiswa dalam kegiatan MPKM itu adalah, pertama, perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Banten Nasional dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Merumuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program Merdeka Belajar. Kebetulan di Universitas Siliwangi telah membuat sebuah panduan terkait dengan implementasi kegiatan MBKM. Menyusun panduan pedoman yang menjadi acuan implementasi, termasuk juga di dalamnya melakukan perubahan kurikulum. Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan dari mulai workshop dan apa istilahnya sehingga mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM itu sudah dijamin akan dikonversikan ke dalam mata kuliah sebanyak 20 SKS dalam satu kegiatan. Untuk lebih lanjut informasi terkait dengan mata kuliah apa nanti bisa koordinasi dengan ketua jurusan atau dengan dosen wali, sehingga kegiatan A relevansinya dengan mata kuliah A, B, atau C gitu, atau misalkan mau diadopsi secara utuh tidak jadi persoalan. Nah, untuk fakultas menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi. Kalau misalkan di fakultas Bapak mau memberikan kesempatan kepada program studi lain untuk mengambil mata kuliah tersebut, ya silakan difasilitasi itu sehingga antar program studi itu bisa dilaksanakan atau antar fakultas bisa dilaksanakan. Menyiapkan dokumen kerjasama MOU SPK dengan mitra yang relevan. Nah, semua kegiatan ini akhirnya kembali lagi ke MOU dan kepada PKS, kepada PKS.
kecuali jangankan begini, yang PMFDN aja dengan KM aja kami melaksanakan kegiatan melaksanakan MOU dengan kementerian Pak, yang ditandatangani bersama antar perguruan tinggi dengan direktorat. Nah, untuk program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model dan implementasi kampus Merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah atau penyesuaian jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi. Luar program studi disiapkan alternatif mata kuliah daring. Akan tetapi itu sangat repot kalau untuk poin kelima, sehingga nanti mahasiswa sendiri tidak fokus dalam kegiatan itu. Nah, tugas mahasiswa adalah merencanakan bersama dosen, pembimbing, akademik mengenai program mata kuliah dan program yang akan diambil di luar program studi, mendaftar program kegiatan di luar program studi, melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi termasuk mengikuti seleksi bila ada, mengikuti program kegiatan luar program studi dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Untuk mitra, membuat dokumen kerjasama, melaksanakan program kegiatan dan sebagainya. Saya rasa materi ini sampai di sini akan, tetapi seandainya adik-adik mahasiswa penasaran dengan kegiatan ini, kami membuka selebar-lebarnya apabila mau konsultasi di biro akademik. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan yang sifatnya dapat ditanyakan. Nyambung kembali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak terkait program magang. Saya kan sebelumnya sudah ngecek sisa SKS ya Pak, bahwa kalau magang itu kan kita dikonversinya magang itu kita dikonversi 20 SKS ya Pak, masuk semua program MPKM. Nah, ketika saya coba menghitung sisa SKS, kalau saya ikuti program magang itu, ketika telah selesai masih kalau dikonversi 20 SKS ya Pak, masih tersisa sekitar ada yang SKS yang kita belum selesaikan. Nah itu penyelesaiannya bagaimana gitu Pak? Apakah kita tambah lagi semester atau kayak gimana gitu Pak? Terima kasih. Posisi Anda sekarang semester berapa? Saya di semester 5. Semester 5. Semester 5 itu masih ada kesempatan. Kalau capaian SKS yang Anda capai sampai dengan saat ini berapa? Berarti masih punya kesempatan kan untuk mengikuti di semester 7 dan semester 6 kan mau diikuti dengan MPKM 20 SKS. Saran Bapak, dalam kegiatan magang Anda harus fokus. Walaupun misalkan Anda akan dikonversikan ke dalam 20 SKS, Anda jangan menuntut sampai dengan 24 SKS. Tetapi kalau misalkan program studi memberikan kesempatan Anda untuk mengikuti perkuliahan daring dan juga tidak tidak mengganggu terhadap magang Anda, itu bersah-sah saja. Dikembalikan lagi kepada program studi. Tetapi saran Bapak, sebaiknya Anda kalau misalkan mau mengikuti magang aja secara penuh, sehingga 20 SKS bisa dipenuhi. Nah, terkait dengan 6 mata kuliah itu, 6 mata kuliah dalam artian di semester mana itu? Di semester 6. Berarti kan kalau misalkan 24 juga Anda tidak mungkin akan menyelesaikan semester 6 secara utuh kalau misalkan ada 26. Sebab batas maksimal pengambilan mata kuliah itu hanyalah 24 SKS. Terlepas IPK-nya misalkan lebih dari 351 juga hanya 24 SKS. Sehingga Anda masih punya beban di semester 6
2 SKS yang harus diambil nanti di semester 8. Nah, masalahnya begini, mungkin nanti konversinya, strategi konversinya nanti akan dilakukan oleh program studi seperti apa dan bagaimana. Gitu. Berarti kembali lagi ke prodi ya Pak? Iya, semua kegiatan ini pada dasarnya kementerian itu hanya memberikan kebebasan, hanya memberikan fasilitas, akan tetapi yang menentukan konversi, pengakuan, ataupun misalkan Anda mengikuti kegiatan apa dan apa adalah program studi. Sehingga di saat Anda mau mengikuti kegiatan magang, tetap Anda harus berkoordinasi dengan program studi, sehingga tidak mengganggu terhadap proses penyelesaian studi Anda. Baik Pak, sama mau bertanya satu lagi Pak, terkait insentif yang diberikan sama Kemdikbud ya Pak, terkait tentang program dari mereka, itu kan ada tadi saya sempat baca PDJM ya Pak yang di program magang, buat beasiswa yang dikecualikan itu Pak, jadi diambil sistemnya aja dari insentif itu, beasiswa apa aja ya Pak, pokoknya yang tadi dibilang itu tim aja gitu Pak. Jadi begini, mereka yang mengikuti kegiatan MBKM, sepengetahuan Bapak, baru 2 yang dibiayai oleh LPDP, yaitu KM, Kampus Mengajar, dan juga PMMDN. PMMDN dari mulai Anda berangkat sampai dengan Anda tinggal, sampai dengan Anda biaya hidup di sana itu dibiayai oleh LPDP. Kalau misalkan begini, seandainya misalkan Anda mau melaksanakan kegiatan magang di Bali, kami berupaya memfasilitasi keberangkatan Anda dari sini sampai ke bandara, terlepas bandaranya mau yang mana. Terus yang kedua, nanti Anda akan difasilitasi tiket untuk pemberangkatan Anda dari bandara ke tempat tujuan. Nanti Anda akan dijemput oleh penyelenggara atau yang menerima. Nah, Anda akan ditempatkan di tempat kos dengan kos biayanya adalah ditanggung oleh LPDP. Serta Anda dibiayai biaya hidup sebesar 1.200.000. Dan apabila Anda seperti Bapak tadi bilang bahwa apabila Anda KIP kuliah atau bidik misi itu dikurangi dengan beban yang Anda telah terima, sehingga sisanya hanya 400.000 kalau KIP kuliah. Kalau bidik misi kan dulu 700 ya, sehingga sisanya hanya 500. Nah, juga ada insentif untuk mahasiswa tersebut adalah bantuan UKT yang cost-nya hanya 2.400.000, itu diperuntukkan bagi mahasiswa non KIP kuliah atau bidik misi. Kalau bidik misi sudah ditanggung oleh kementerian. Hal lain menurut hemat Bapak enggak? Soalnya tadi saya sempat buka website yang magangnya Pak yang SIB, itu pun ada keterangan kita dapat benefit juga dalam material dari kementerian atau itu Pak bahasanya itu. Nah, paling itu kalau PSIB ya biasanya ada benefit dari BUMN yang Anda tinggali, tapi itu jangan dijadikan sebuah apa istilahnya? Kalau itu kan tidak ini ya, kalau tidak tersirat ya dalam keputusannya, itu akan dikembalikan lagi ke FSB, ke apa istilahnya ke mitra Anda yang akan diikuti gitu, ke BUMN yang akan diikuti. Jaminan itu kecuali kalau misalkan sudah ter-SK. Kalau KM dengan itu sudah ter-SK. Soalnya Bapak senantiasa mengurus yang 2 itu ya. Yang 2 itu yang KM dengan PMMDN. Tetapi mungkin kalau Bapak tidak ini ya kurang paham terkait dengan itu, Anda bisa langsung coba konsul dengan PIC-nya ya. Kebetulan di sini itu ada Pak Nur Widyasono dari Fakultas Teknik. Semua akan bermuara ke sana apabila ada informasi terkait dengan MSID. Ya. Baik, dipersilakan untuk Bapak Joni. Terima kasih. Terima kasih.
kontraktor. Nyambung Pak Adnan juga dengan mahasiswa tadi yang magang setelah prodi hearing dengan stakeholder, kemudian Pak Sekjur ada yang minta, bahkan ya alhamdulillah lulusan prodi Excel setelah magang. Kalau dulu istilah magang mahasiswa termasuk saya alumni itu di mata kuliah itu ada PKL, praktik kerja lapangan. Masalah sekarang PBL, praktik kerja lapangan. Itu hanya 1 bulan. Ternyata setelah hearing dengan stakeholder kemarin minta 1 bulan itu belum kalau apa katanya ya. Jadi mereka mohon ya yang 6 bulan paling minimal itu 3 bulan ya. Kalau dengan MPKM ini jadi berarti 6 bulan. Walaupun 6 bulan di bank itu 1 semesternya full. Juga kayak misalkan di kita kan 6 bulannya itu, nah itu yang jadi masalah mungkin dinilai. Termasuk yang awalnya PBL kan semester 6 ada prasyarat mata kuliah yang harus ditempuh. Maka kemudian nanti pergi turunkan ke semester 3, 4 sehingga berkuasa mereka ikut magangnya. Dan juga ada istilahnya di KPI itu sudah disebut, tapi di magangnya karena itu 6 bulan berbeda. Bagaimana nanti termasuk juga bagi dosen contoh misalkan bagus saya mata kuliah bagi bagian saya misalkan menjaga bangsanya itu dosennya untuk mengisi di simak berapa? Dosen misalkan mengisi di simak kan mungkin atau bagaimana? Ya karena magangnya pun belum selesai dan juga tadi waktu 6 bulan di bank itu betul-betul 6 bulan tanggal 1 misalkan 1 Februari tidak sampai 6 bulan di 30 nantinya Juli misalkan. Karena tadi 6 bulan di bank full, kalau di kita mungkin dengan museum itu mungkin 5 bulan setengah atau 5 bulan sudah harus di museum. Terima kasih Pak. Di ekonomi syariah itu kan sudah ada PBL dalam artian magang. Kenapa tidak sekarang itu dikemasnya dalam bentuk FPKI? Iya. Sehingga durasi yang semula 1 bulan itu bisa dilaksanakan 6 bulan. Tetapi menurut hemat Abdi, menurut hemat Abdi, waktunya itu disesuaikan dengan kalender akademik, sehingga mahasiswa tidak akan tercecer dari sisi kebijakan untuk konversi mata kuliah. Walaupun pada dasarnya bisa saja dibuka Pak, akan tetapi untuk pengambilan ke semester berikutnya kan itu masih menunggu. Mudah-mudahan kalau misalkan mahasiswanya IPK-nya bagus sehingga bisa mengambil lebih tinggi walaupun tanpa ini masuk dulu gitu ya Pak ya. Menurut hemat tadi dikemasnya seperti itu dan itu akan dilaksanakan oleh program studi PENAS Pak. PENAS kan sekarang itu PLP-nya tidak di sekolah, di perusahaan akhirnya akan dikemas menjadi itu sehingga mata kuliah yang dibebaskan yang akan dikonversikan ke dalam kegiatan itu sudah terminus dengan baik Pak. Misalkan mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C dan sebagainya. Nah adapun untuk dosen sebagai pengampu mata kuliah pada prinsipnya kan kalau sudah ada kejelasan mahasiswa mata kuliah itu akan kontrak oleh mahasiswa Pak. Pertama mata kuliah A, mata kuliah B sampai mencapai 20 SKS itu nanti akan melekat dengan dosennya itu sendiri sehingga beban dosen terkait dengan pemenuhan pembelajaran itu terpenuhi dengan masuknya mahasiswa itu sendiri. Berita acara silakan dilaksanakan dan sebagainya. Kalau misalkan mahasiswanya tiba-tiba misalkan magangnya dulu terus nanti terpikir terkait dengan mata kuliah yang akan dikonversikan itu kan akan jadi sulit. Sebaiknya sekarang tinggal magang kebijakan di fakultas, kebijakan di prodi, dirumuskan kegiatan itu, nanti lakukanlah sebuah MOU dengan rektorat, PKS dengan program studi, nanti IA-nya laporan akhir kegiatan itu sendiri dan dilampirkan dengan surat keputusan fakultas yang menyatakan bahwa mata kuliah tersebut untuk anak tersebut didapatkan dari rekognisi atau konversi kegiatan magang itu sendiri. Baik, apakah sudah cukup? Dipersilakan kepada hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan kembali.
apakah ada kriteria khusus mengenai mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar dan bagaimana cara alur pendaftarannya? Sekian, terima kasih. Kalau kekhususan itu tidak ada. Kembali lagi kepada prestasi dan posisi mahasiswa di semester 4. Tapi tidak sedikit mahasiswa yang semester 3 juga itu mengikuti kegiatan asistensi mengajar. Akan tetapi mengenai kesiapan kita, soalnya ini akan berhubungan dengan masyarakat ya, akan berhubungan dengan masyarakat, akan berhubungan dengan guru, dan juga akan berhubungan dengan siswa, sehingga kita harus betul-betul menyiapkan mental. Soalnya kita harus stay di sana itu 6 bulan. Itu. Terus mengenai pendaftaran di laman KM itu tertuang bahwa jadwal pendaftarannya kapan, lokasinya nanti di mana, dibimbing oleh siapa, itu nanti ada semua. Nah, tinggal begini, apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan itu, apakah misalkan KM 5 sekarang itu sudah dibuka? Kalau dari sisi jadwal sudah dibuka, soalnya sekarang itu banyak dosen yang mendaftarkan sebagai pendamping. Lebih dari 100 atau 200 kami membuat surat terkait dengan rekomendasi dosen sebagai pembimbing KM. Nah, berarti untuk mahasiswa juga sekarang itu sedang dibuka pendaftarannya tetap. Untuk lebih informasi lebih lanjut, Anda silakan aja coba dibuka di KM. Kira-kira masih dibuka atau enggak? Atau misalkan Anda bertanya kepada Dr. Yusuf, Ketua Program Studi Bahasa Inggris, adiknya Pak Dekan kita, itu adiknya Pak Dekan kita, dia sebagai PIC dari KM Kampus Mengajar. Apakah sudah cukup? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, baik dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari dosen Fakultas Agama Islam. Seandainya misalkan tidak ada karena ada sesuatu hal, tetapi beginilah, kalau misalkan Anda penasaran terus tidak berani menanyakan di sini, silakan aja datang ke Bapak. Mau pertanyaan apapun silakan ditanyakan kepada Bapak. Mohon maaf karena terbatasnya waktu, karena juga harus ada kegiatan lain. Melengkapi ini Pak, melengkapi rektorat yang target capaiannya itu sendiri sudah ditunggu oleh teman-teman di BKPK. Mohon maaf, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bapak Camat Jaman Esos yang sudah mengatakan materi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya sesi foto bersama dengan Bapak